sajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media yang saya banggakan juga. Pada siang hari ini kami akan melakukan rilis terkait pengungkapan kejahatan tindak pidana pemalsuan oli berbagai merek oleh teman-teman Baris Krim Polri. Dasarnya adalah laporan polisi LPA 0766 12 Romawi 2021 SPKT Tipiter Baris Krim Polri tanggal 21 Desember 2021. Awalnya teman-teman dari penyidik Tipiter Baris Krim Polri memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pemalsuan oli di daerah pergudangan, tepatnya di sentra industri terpadu tahap 1 dan 2 Blok J nomor 9 Jalan Pantai Indah Barat RT 04 RW 05 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan. Dari hasil penyelidikan telah berhasil diamankan satu orang tersangka inisialnya RB, ya, ada di belakang kami saat ini. Dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ditemukan ada 2 tempat atau 2 lokasi yang menjadi tempat kegiatan pemalsuan oli berbagai merek. Ya. Yang pertama tadi saya sampaikan di daerah pergudangan sentra industri terpadu tahap 1 dan 2 yang ada di Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Yang satu lagi di komplek pergudangan Arkadia Blok G 17 nomor 8 Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Dari hasil penyelidikan berhasil diamankan berbagai merek oli yang dipalsukan, kemudian juga ada beberapa kendaraan truk dan mesin untuk membuat offset atau stiker yang nantinya akan ditempel kepada tempat untuk memasukkan oli yang sudah diolah kepada yang bersangkutan. Jadi merek oli yang dipalsukan antara lain ada Yamaha Lube 20 W40, kemudian ada Pertamina Enduro, kemudian ada Federal Oil, kemudian Pertamina Meditran, Prima SP, dan Mesran. Kemudian ada juga oli MPE. Kegiatan ini berdasarkan pengakuan tersangka sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Dan hasil dari pemalsuan ini seperti Yamaha Loop 20 W40 oleh yang bersangkutan dijual seharga 25.000. Kemudian yang Pertamina Enduro itu dijual 20.000. Federal Oil itu juga dijual hanya 30.000. Jadi rata-rata harga yang dijual adalah di bawah daripada harga yang ada di pasaran. Kemudian kepada tersangka dikenakan pasal 82 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Kemudian pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20
tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ini pasal yang dikenakan terhadap yang bersangkutan, yang mana ancamannya adalah 5 tahun penjara dengan denda hampir 2 miliar rupiah. Berkas perkara sudah diselesaikan oleh penyidik dan sudah dilimpahkan ke JPU dan sudah dinyatakan P21. Selanjutnya oleh penyidik akan dilimpahkan tahap 2-nya ke JPU. Ini yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Adi. Itu bisa kami sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan nanti bisa dijawab oleh Pak Kasubit langsung. Ya, Pak, ini pemalsuannya sejak kapan dan udah berapa? Keuntungan udah berapa yang dapat? Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin. Ini seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan ilegal yang dilakukan oleh tersangka RP ini sudah berjalan 2017 dengan keuntungan tadi belum disampaikan bahwa dalam satu minggu 5 hari kerja itu bisa menghasilkan sebanyak 18.000 botol dengan berbagai merek, di mana modal pelaku itu sekitar 400 sampai 500 juta selama kebutuhan 3 minggu, sehingga 1 minggu itu membutuhkan modal 100 juta sampai 200 dengan keuntungan 75 juta. Jadi bisa dihitung teman-teman sekalian, kalau 1 minggu 75 dengan modal 400 sampai 500 berarti kurang lebih seminggu bisa dapat 75 juta kali 4 1 bulan, ya tinggal dihitung saja. Mungkin bisa jadi. Ada yang lain? Pak, si pelaku ini bagaimana sih Pak cara memalsukannya itu dia Pak? Baik, adapun modus operandi yang digunakan pelaku dengan karyawannya, mereka ini menyiapkan botol kosong, ya, seperti yang ada dilihat di sini, sudah ditempel stiker, baru dicampuri dengan bahan baku oli. Ada bahan baku oli yang di bawah standar, ada bahan baku oli yang palsu. Jadi modus operandinya memasukkan oli, bahan baku oli, baik itu oli yang bekas, dimasukkan dengan ditempelkan stiker yang ada di depan kita ini, seolah-olah bahwa oli ini adalah oli asli dari Pertamina. Mungkin itu Mas. Ada lagi yang lain? Ya Pak. Sebanyak ini terus sudah dari tahun 2001, 17. Laporannya kan dari 2021, Desember 2021, dan perkaranya sudah tahap 1 ya Pak ya, tidak lama. Selama itu prosesnya para pelaku cuma satu ini saja, atau ingat ini kan nggak bisa kerja sendiri gitu kan? Terus juga ini bungkus-bungkusnya kayak resmi dari Pertamina, atau ini juga palsu atau gimana Pak? Ini juga Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini kegiatan 2017, informasi yang kami dapat dari yang masuk ke kita 2021 kemarin, ya ini juga sudah tahap 1 dan sudah P21, tinggal tahap 2. Ini semua kardus-kardus ini adalah kardus-kardus tidak resmi dari Pertamina. Ini semua cetakan daripada para yang membuat kardus-kardus ini adalah kardus palsu. Mungkin itu Mbak. Untuk karyawannya itu Pak, mengingatkan dia tadi Bapak sempat bilang bahwa bekerja bersama karyawannya Pak. Apakah memang mereka tidak mengetahui sehingga tidak dapat tersangka atau bagaimana? Ya, sementara dari hasil koordinasi kita dengan jaksa, bahwa pelaku sementara ini yang bisa kita kenakan adalah saudara LP sebagai yang bertanggung jawab mengelola kegiatan itu. Jaringan Pak. Jaringan. Nah ini yang masih kami dalami, ya. Jadi kita memproses otaknya pelaku dulu, nanti kita kembangkan untuk yang hal lain. Soal ini ada berapa botol Pak yang disita sebagai barang bukti? Kemudian kalau ada uang jumlahnya ada berapa ratus juta atau barang bukti yang apa aja nih Pak yang sudah diamankan? Iya, jadi barang bukti tadi itu cukup banyak ya. Nanti bisa dilihat teman-teman di yang sudah dibagikan. Barang bukti tadi ada 2 lokasi ya, di pergudangan sentra industri di daerah Kelurahan Kamal itu. Yang pertama 130 drum isi oli, 2 unit truk box berwarna kuning,
1 unit alat sablon, 1000 lembar stiker botol oli, 78 packing plastik warna hitam, 120 botol oli kosong berwarna abu merek Federal, 200 dus botol oli kosong berwarna merah, 16 karton tumpukan dus, 8 pompa oli pelumas merek Pertamina Mesran 40 sae, 6 kali kualitas sebanyak 6 dus, oli pelumas merek Yamaha Lut sebanyak 21 botol. Nah, jadi teman-teman, ini hanya sebagian kecil. Jadi barang bukti semuanya ada di gudang yang sudah kita polis lain. Itu yang tadi gudang pertama. Yang gudang kedua di kompleks pergudangan Arcadia, Blok G17 nomor 8, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Ada 60 buah drum berisikan bahan baku oli, 75 buah drum bekas oli, 121.420 botol kosong, 26 buah kantong plastik, 100 buah kantong plastik, 41.000, dan masih banyak lagi rinciannya yang nanti akan kita sampaikan di mungkin itu Mas. Jadi barang bukti yang lain ada di gudang, di 2 lokasi tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot. Pak. Ini, Ya. Ini kan mengingatkan oli-oli ini kan di pasaran juga banyak ya Pak. Nah, cara untuk membedakannya itu apa sih Pak? Dan untuk oli-oli yang sudah tersebar ini nantinya bagaimana Pak? Cara untuk membedakan yang asli dengan yang palsunya itu bagaimana untuk masyarakat yang membeli yang sudah tersebar nih Pak? Ini kan otomatis sudah disebarkan pasaran juga. Ya, cara membedakannya dari harga mungkin. Ya, yang pertama dari harga, jangan pelaku konsumen jangan sampai terpengaruh dengan harga yang murah. Ya, dari bonus operandinya ini kenapa dikemas demikian rupa? Ini untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Ya, mungkin masyarakat ini ada yang peduli, ada yang tidak. Ya, jadi kembali kepada pemilik bengkel atau yang menjual juga. Ini bisa ditanyakan, masyarakat juga harus paham ini supaya jangan sampai menggunakan oli palsu yang mengakibatkan kendaraannya jadi rusak. Gitu, Mas. Selain dari harga, apalagi ini Pak? Karena kan mungkin kan bengkel mengambil dari dia kan dengan harga sekian. Nah, mungkin bengkel ini kan menjual ke pemilik motor yang datang ke bengkel itu kan dengan harga yang standar biasanya. Nah, itu untuk membedakannya gimana Pak? Iya, selain dari harga dan kualitasnya. Nah, cuman nanti kualitas ini kan perlu juga nanti dari bengkel juga harus tahu yang menggantikan oli ini. Jadi kalau memang masyarakat merasa dibohongin oleh yang menjual ini kan bisa komplain juga. Nah, maksudnya ini juga kesempatan ini masyarakat bisa diberikan pemahaman supaya tidak terpengaruh dengan harga murah dengan kualitas yang tidak bagus. Pak, dari segi tampilan kemiripannya dengan yang aslinya berapa persen sih Pak kemiripannya? Kayak tadi mungkin ternyata nih bungkusnya nggak asli Pertamina gitu. Jadi gimana kita untuk bisa membedakannya gitu? Berapa persen kemiripannya dengan yang asli? Ya, ini perlu kami koordinasikan dengan pihak Pertamina ya. Jadi sepintas mungkin kita anggap ini seperti hampir mirip dengan produksi dari Pertamina. Tapi yang pasti ini semua bukan produk Pertamina. Selain masyarakat yang dirugikan, apakah dengan dia memasukkan ini merugikan Pertamina juga nggak? Pasti. Tentunya merugikan Pertamina juga. Salah satu tambahan dari segi warna juga itu mempengaruhi. Ya, jadi warna oli antara yang palsu dengan yang ini ketika keencerannya kan beda. Ya, kalau yang oli palsu mungkin tingkat kekentalannya lebih ada ininya, ada lebih lengket atau apa. Nanti yang bisa menjelaskan seperti disampaikan Pak Kasudin, nanti Pertamina yang akan menyampaikan. Ya, untuk perbedaan antara yang dengan yang sekarang ini. Kalau ini kan tingkat keencerannya mungkin lebih tinggi ketimbang yang asli, yang lebih asli. Oleh sebab itu harganya ini lebih murah daripada harga yang sebenarnya. Dan mungkin modusnya dijualnya tidak ke tempat-tempat dealer resmi gitu. Ada tempat-tempat yang ya apa bengkel-bengkel, bukan bengkel resmi maksudnya, mungkin tempat-tempat bengkel yang eceran sasarannya. Pemasarannya kemana aja Pak? Kalau pemasaran masih di wilayah Jabodetabek. Oke, ada lagi ya, masih banyak ya. Terima kasih teman-teman semua. Oh ya.